belajar pornografi, dan saat itu saya dari mulai masuk di situ tuh jadi ketua OSIS tuh. Ketua OSIS SMP, di sekolah Katolik, tapi Muslim. Nah, itu aneh di situ tuh. Siapapun boleh. Dan baru-baru ini di kita di Mustika Jaya ada juga orang non Muslim yang bergabung dengan PKS. Di Mustika Jaya? Di Mustika Jaya ada. Ya, dan mereka udah bikin KTA juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tanto di channel PKS Mustika Jaya Kota Bekasi dalam program Bro and Sis, obrolan positif dan inspiratif. Tetap di sini untuk ikuti obrolan kita. Baik Bro and Sis, bersama kita sudah ada Bang, panggilannya apa Bang? Pak atau Bang? Mas. Mas. Oh iya. Mas. Biar mudahan. Namanya Mas Suripto, betul ya? Iya. Ya wes, salaman dulu Bang. Kok Bang sih? Mas Suripto ya. Beliau ini adalah jadi ketua DPC Mustika Jaya. DPC itu Dewan Pimpinan Cabang. Nah, kalau di PKS DPC itu cabang tuh levelnya kecamatan gitu ya. Oh iya. Ngomong-ngomong, boleh perkenalan dulu, misalnya Mas Suripto itu bergabung PKS dari tahun berapa, gimana mulainya, terus sampai ke sekarang jadi ketua DPC itu bagaimana gitu, bisa disampaikan? Ya, siap Mas Santo ya. Terima kasih nih kehadirannya malam hari ini, kita bisa berbincang ya. Udah lama kita rencanakan ketemu tapi nyata baru ketemu sekarang ya. Alhamdulillah akhirnya terwujud. Akhirnya terwujud juga. Baik, Bro and Sis ya, jadi channel Mustika Jaya. Saya perkenalkan diri, nama saya Suripto ya. Jawa banget ya. Jawa banget. Nah, kalau orang tahu nama Suripto itu udah nggak ada yang lain. Namanya pendek, padat ya. Tapi berisi insya Allah. Mudah-mudahan. Bahkan kalau di paspor itu namanya apa, di tiket-tiket pesawat namanya double. Jadi Suripto saking pendeknya namanya. Ya. Ya mirip-mirip Soekarno Ya, kali. Soekarno Soeharto mungkin orang-orang besar namanya begitu kali ya. Iya. Nama saya Suripto, saya lahir di Surakarta. Surakarta Hadiningrat kalau orang. Anjir. Kalau orang sebut Surakarta itu biasanya tahunya Keraton Solo. Tapi dia adalah sebuah kota madya, mungkin asal mulanya dari Keraton Surakarta. Namanya kota Surakarta. Saya lahir di Surakarta 1 September 1971. Bentar lagi ulang tahun, Pak. Iya. Nah, 1 September. 1 1 September. Kemudian saya dilahirkan itu 7 bersaudara. Saya anak tertua. Ya, saya masih punya adik, dan adik saya itu kebetulan 6 orang ya. Itu menyebar kemana-mana, itu seluruh Indonesia ada kayaknya. Masya Allah. Soalnya ada yang di Nabire, ya. Ada yang di Irian tuh, jauh juga kan. Adik saya yang nomor 3 itu. Ya, sebagian ada di sini. Dan saya memiliki 1 istri. Kemudian anak 2, alhamdulillah, dan semuanya sudah besar-besar Mas Tanto. Berarti hijrah dari Solo ke Bekasi tahun berapa tuh? Sebenarnya bukan tahun 91. 91. Nah, 91 itu nggak langsung ke Bekasi. Nggak langsung ke Bekasi. Kita di Jakarta dulu tuh. Ya, namanya dulu kan istilahnya orang merantau gitu ya. Itu belum kenal PKS tuh? Belum, sama sekali belum. Dulu malah ngerti yang Islam saja masih ya, sholatnya masih ya kurang bagus lah ibaratnya, seperti itu dulu mah. Ya, tahun 91 kita mencoba nyari kerja di Jakarta ya. Itu pertama kali kerja di daerah sana, di Cengkareng sana. Kemudian alhamdulillah kerja juga akhirnya pindah di daerah Sunter, Pulau Gadung. Nah, di Pulau Gadung tuh dulu pabrik sepeda saya. Itu udah lama juga di sana. Dari tahun 91 sampai dengan tahun
2000 di Pulau Gadung tuh. Nah, kemudian pindah ke Cibitung, ya, kawasan Cibitung lah, kita nggak sebut namanya ya. Ya. Itu. Nah, dari tempat tinggal dulu di kerja itu kita mengenal nih yang namanya pengajian, karena kebetulan walaupun dulu sedikit mohon maaf dalam tanda kutip orang bandel, tapi alhamdulillahnya Allah kasih jalan kita untuk bisa ketemu orang-orang yang baik. Jadi jalan ceritanya ketemu PKS di situ tuh. Iya. Tahun berapa tuh Bang? Itu belum ada nama PKS. Ya, dulu masih namanya gerakan-gerakan dakwah. Apa yang dia namanya tarbiyah dulu ya. Oh iya. Dulu orang ngaji-ngaji, ikut kelompok ngaji-ngaji. Kemudian adanya era Orde Baru itu ya, era reformasi, rame-rame tahun 98 itulah kita bergabung dengan apa yang namanya Partai Keadilan Sejahtera. Oh iya, berarti didirikan PKS itu berdiri tahun 98 99. Itu berdirinya PKS itu setelah kita mengikuti pemilu yang pertama, kemudian kita tidak lolos electoral threshold. Nah, baru kita berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Oh iya. Dulu awalnya Partai Keadilan. Dulu seru Mas tuh ketika kita pertama kali bergabung dengan PK itu. Dulu masih sembunyi-sembunyi sebelum dideklarasikan di Al-Azhar, Kebayoran Lama. Iya. Dulu sampai orang tuh ngomongin PK itu sembunyi-sembunyi sampai isbuadalah pakai bahasa Arab itu. Isbuadalah apa ya, Pak? Setelah kita tahu terjemahnya Partai Keadilan, nah di situ tuh. Ya mungkin keadaan saat itu memang seperti itu. Di era reformasi itu memang saat itu genting lah ya, istilahnya ibaratnya dalam berpolitik itu memang baru saat itu orang bebas untuk menyuarakan pendapat sehingga orang bisa membentuk partai pada saat itu ya. Iya. Berarti termasuk generasi pendiri ya? Enggak juga. Cuma masanya saat itu sedang pendirian partai. Betul. Dulu itu sempat kita bergabung di kepanduan itu di awal-awal, tapi memang belum seperti saat sekarang ini panduannya. Dulu masih ya kita bergabung saja membantu. Dulu pernah mengawal Munas yang pertama Partai Keadilan di Depok dulu mah. Sebentar, kepanduan itu termasuk salah satu dari bidang di bawah struktur PKS begitu? Betul. Itu adalah salah satu bidang yang membidangi kalau orang bilang itu barisan pengawalan lah ya. Kalau dulu mah kepanduan itu sebagai Satgas lah boleh bilang begitu ya. Satgas ketika ada kegiatan mereka yang mengawal menjadi garda terdepan untuk mengamankan acara-acara kita. Nah, acara PKS. Oke. Kalau saya malah lebih tertarik tuh biasanya ini kan tadi kita mau perkenalan dulu sampai ada ikatan dengan ngaji terus akhirnya jadilah partai, jadilah PKS gitu. Siapa yang ngajakin dulu, Bang? Mas. Kalau kita lihat sejarah dulu kenapa pertama kali kita gabung PKS, sebenarnya saya itu tidak lepas dari salah satu teman saya yang sekarang sudah mendahului saya itu. Almarhum Pak Haji Soleh namanya. Dia Bekasi. Orang beliau itu sebenarnya orang Cianjur. Nah, tapi tinggalnya dulu di daerah Walang sana di Priok. Karena dulu kita pernah ngaji di daerah Priok sana ya. Kenal dia tuh di kerjaan dulu. Orangnya santun, alim gitu ya. Nggak banyak bicara. Nah, itu yang membuat kita tertarik. Padahal kita orang ya Allah. Ya kalau kita ceritain keburukan kan nggak baik ya. Burukan kita dulu awal-awal. Iya. Nggak baik lah. Orang katakan ya belum mengenal Islam lebih banyak lah gitu ya. Menganggaplah seperti itu. Jadi ketemu beliau, diajak ngobrol, dia jadi diskusi sehingga kita jadi teman akrab. Padahal maaf dulu rambut kita masih gondrong tuh awal-awal tuh. Nah, diajak sama beliau tuh dikenalkan, ada semacam kajian gitu ya. Ternyata pernah gondrong ya? Oh pernah dulu. Gondrong yang anak metal gitu? Betul sekali. Gondrong, kalau rambutnya bisa saya gini tuh. Kalau kadang kalau kerjaan tuh rambut diikat ke belakang.
biar nggak ketahuan pakai topi gitu. Oh. Ya biar nggak ketahuan sama pimpinan yang lain gitu kan nggak boleh masuk kerja itu rambutnya digondrongin, nggak boleh. Kayak Bang Ari ya. Ya kita ikat tuh ditutupin pakai topi jadi nggak kelihatan. Kita kelihatannya merapi aja padahal rambutnya kalau bisa gondrongnya. Saat itu akan kenal sama beliau itu, diajak ya belajar Islam sedikit-sedikit dan dengan guru ngaji saya pertama kali itu waktu itu ya diajak ketemu dan orangnya nggak tahu entah kenapa saat itu akhirnya kita sadar bahwa kita ternyata hidup itu harus punya tujuan. Iya. Gitu. Mas Ripto, tadi sebelum hijrah ke sini, dulu sekolahnya di Solo? Iya, sekolah di Solo. SD, SMP, SMA, kuliah? Ya. Kuliah di Solo juga? Enggak, saya kebetulan sama SMA saja. Oh gitu. Nah di mana tuh dulu SD masih di Solo? Di Solo. Itu ceritanya seru lagi kalau kita mau ceritakan masa saat sekolah dulu. Ya, jadi saya dulu sekolah SD saya itu di sekolah Muhammadiyah. Nah, kalau Muhammadiyah itu SD legendaris di kota Solo. Ya, SD Sangkrah itu. Sangkrah namanya. Sangkrah itu. Tapi sayangnya pada saat itu ada semacam pergantian sistem pendidikan. Nah, tadi waktu sebelum saya itu sistem pendidikannya ketika lulus SD mau masuk SMP itu tes. Ya, tes ke sekolah negeri itu tes. Yang lolos baru diterima. Nah, pas saya itu pergantian. Nah, ketika pas saya sekolah itu sistem tes, saya kebetulan nggak lulus. Ya, dimasuk sekolah negeri. Akhirnya karena dengan kondisi orang tua pada saat itu kita nggak sekolah. Karena nggak ada biaya buat nerusin sekolah ke sekolah swasta. Nah, sempat istirahat setahun tuh. Tapi ketika sudah istirahat setahun tuh, kayaknya kok nggak enak kalau nggak sekolah gitu ya. Kerja kita tuh, ya kerja apa aja. SD itu. SD setelah lulus SD. SD udah kerja untuk biaya sekolah. Mau mikirin biaya nanti ketika kita mau masuk sekolah SMP karena berpikir bahwa masuk sekolah itu mahal saat itu ya. Nah, karena anak pertama. Anak gitu pertama ya. betul. Ya. Setelah kita kerja setahun, nah sistemnya berubah ternyata. Yang dulu sekolah itu mau masuk sekolah negeri itu harus tes. Pada saat saya mau masuk sekolah lagi, masuk SMP, ternyata harus pakai NEM. Wah, berganti. Saya nggak bisa sekolah akhirnya. Akhirnya nggak bisa masuk kemana-mana, ditolak karena nggak punya NEM. Berarti SMP itu umur berapa? Umur berapa? Cuma istirahat setahun. Oh, istirahat setahun. Istirahat setahun. SMP-nya di Muhammadiyah juga. Nah itu ceritanya seperti itu. Ketika saya udah nggak bisa sekolah lagi, ya udahlah saya nggak sekolah lagi nih, nggak bisa sekolah karena sistemnya berbeda. Tapi karena saking semangatnya, saat itu ada salah satu sekolah yang mohon maaf non muslim, ya itu nyari murid, cari murid dia. Karena memang sekolah-sekolah itu sekolah awal ya, masih sekolahnya masih numpang dengan sekolah lain. Nah kemudian saya dideketin oleh salah satu guru, nah, diajak, kamu sekolah di saya aja, nanti kita bantu prosesnya. Nah pada saat itu seperti itu. Boleh disebut nggak nama sekolahnya itu? Santo Franciscus Xaverius namanya. Santo Franciscus Xaverius. SMP. Ya. SMP. Betul. Jadi saya sekolah di SMP Katolik. Gitu. Lanjut SMA juga? Ya, belum. Oh, masih di SMP nih. Kita lulus di situ kebetulan ya saya sedikit belajar organisasi di situ. Berarti ikut apa namanya? Kan pada pelajaran agama apalagi itu sekolah Katolik, berarti ikut belajar sedikit ikut belajar gitu. Walaupun tetap masih muslim kita, muslim kita. Lanjut SMA. Ya, belajar di situ, belajar organisasi dan saat itu saya dari mulai masuk di situ tuh jadi ketua OSIS tuh. Ketua OSIS SMP, di sekolah Katolik, tapi muslim. Nah, itu aneh di situ tuh. Nah, ketika kita lulus dia lagi mencoba lagi masuk sekolah negeri, ternyata dari hasil NEM-nya tadi itu belum memenuhi syarat. Akhirnya kita cari lagi sekolah swasta. Nah ternyata sekolah swasta itu ya ala kuliah alam ya, mungkin takdir atau apa, kita dapat sekolah lagi non muslim lagi. SMA-nya. Ya. Lanjutannya satu yayasan.
Beda yayasan. Tapi Katolik lagi? Bukan, sekarang Kristen malah. Oh. Karena Katolik dan Kristen kan beda. Oh gitu. Namanya nama sekolahnya? Nama sekolahnya SMA Widya Wacana. Widya Wacana. Itu masih satu yayasan dengan Satya Wacana. Jadi masih satu yayasan induk dengan Satya Wacana. Nah setelah lulus ya berencana mau kuliah. Tapi lalu kuliah karena kondisi lagi ya kita berpikir ya udahlah cari kerja aja. Nah itulah kita ke Jakarta akhirnya. Oh itu ceritanya. Mulai dari situ ya. Mulai dari sampai ke Jakarta akhirnya ketemu tadi ya siapa ya, almarhum Pak Soleh. Pak Soleh ya. Pak Soleh. Dan kalau beliau dan keluarga yang menyaksikan bahwa pertama kali memperkenalkan saya dengan jalan dakwah ini adalah beliau. Kita doakan beliau insya Allah. Beliau pahalanya banyak di sisi Allah dan ditempatkan yang mulia di sisinya. Amin. Kangen sebenarnya sama beliau itu, tapi udah nggak bisa berjumpa lagi kita. Insya Allah. Iya. Itu Pak Soleh itu seumuran sama kita dulu. Jadi seumuran dan kebetulan kakak iparnya itu adalah murabi saya yang pertama. Kakak iparnya Pak Soleh. Kakak iparnya Pak Soleh. Kak Soleh itu jadi murabi saya yang pertama dan itu orang yang sampai saat ini yang paling berkesan di saya ketika saya mempelajari Islam. Ya. Akhirnya dari ketemu Pak Soleh, jadilah gabung dan menjadi partai. Ya. Sampai sekarang. Sekarang diamanai jadi ketua DPC Mustika Jaya. Apa ya? Berarti kan kalau ini strukturnya di DPC itu struktur terbawah ya kalau di PKS itu berarti DPRA, Dewan Pimpinan Ranting. Oh, ada ranting levelnya kelurahan. DPC level kecamatan. Tapi kalau bicara struktur berarti kan visi misi partai dari sejak yang di DPP itu kan pasti turun ke bawah tuh sampai di DPC. Berarti kan menjadi ketua DPC itu menurut Mas Ripto itu sebuah pencapaian atau beban amanah itu kan dari tahun berapa itu yang kenal Pak Soleh akhirnya jadi partai sampai sekarang jadi ketua DPC itu sebuah pencapaian atau beban amanah menurut Mas Ripto itu? Kalau menurut saya itu beban amanah yang berat ya. Beban yang berat. Sebenarnya nggak pingin kita tuh menjadi ketua DPC, bahkan dulu awalnya menjadi ketua DPR itu nggak pingin kita sebenarnya. Ketika sudah jadi ketua DPR selesai, pinginnya sudahlah kita menjadi kader biasa aja. Yang penting kita memperjuangkan PKS. Ini agak aneh menurut saya. Kalau orang berorganisasi biasanya tuh pengen gitu jadi ketua. Ini apa yang aneh di PKS ini? Kenapa begitu? Ya itulah kalau kita mau dipelajari ya itulah uniknya PKS. Ya, uniknya sebuah partai politik yang didasari oleh sebuah gerakan dakwah. Jadi orang-orang yang ada di sana justru malah berlomba-lomba nggak ingin menjadi menjadi pemimpin. Karena tanggung jawabnya bahwa ini adalah jalan dakwah yang berat, yang nanti ketika kita di akhirat nanti kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan dalam memimpin itu. Nah kalau beratnya memimpin sebuah gerakan dakwah, kita harus membawa gerakan dakwah ini untuk menuju semuanya ke surga gitu loh. Kalau kita salah sedikit melangkah ya pasti akan membawa kesalahan jamaah yang ada di perahu dakwah kita. Iya. Kalau pimpinannya bikin kesalahan itu ngefek ke bawah semuanya ya. Iya betul. Kalau saya kebayang kalau ketua DPC-nya aja mikirnya begini gitu, kan namanya partai pasti akan ada orang yang jadi anggota dewan gitu kan. Betul. Nah ini kan termasuk calon anggota dewan juga termasuk pimpinan ya kalau di PKS. Nah betul. Kalau begitu gimana nih mekanisme di PKS sendiri untuk menjadi anggota dewan begitu? Ini level DPD misalnya atau kabupaten kota gitu.
kalau di PKS yang selama ini saya alami dan saya tahu, dalam rangka untuk menjadi calon anggota legislatif ya, jadi alat anggota legislatif yang nanti adalah menjadi apa ya, perwakilan suara-suara kita di parlemen. Itu pemilihannya nggak seperti, mohon maaf, nggak seperti partai-partai lain. Banyak kalau di partai lain mungkin berlomba-lomba ingin menjadi pimpinan, ingin menjadi alat, bahkan mungkin kalau bisa ngeluarin duit, ya kan, bayar, mencalonkan diri gitu ya, bayar supaya dicalonkan gitu. Justru kebalikannya kalau di PKS. Ya, kita ada namanya pemilihan itu diawali dengan pemilu internal, milih calon-calon yang itu dibentuklah sebuah panitiaan, ya, itu orang-orang yang sudah mumpuni, ya, udah mereka mengerti. Kalau di pusat itu ada namanya majelis syuro ya. Nah, di daerah juga ada namanya majelis pertimbangan daerah. Nah, juga ada apa namanya DPTD. Juga ada beberapa kader yang memiliki hak pilih, ya, dan pemilihan itu bermuasarah memilih siapa-siapa calon-calon yang menjadi calon-calon anggota legislatif. Nah, nanti itu dipilih, itu disaring dari 300% menjadi 200% menjadi 120%, kemudian baru menjadi 100%. Itu dipilih, diacak, disaring. Ya, setelah disaring itu ditanya lagi kepada yang bersangkutan. Kalau yang kita alami gitu, ditanya mau nggak jadi yang itu. Kebanyakan dari seleksi itu bukan karena mereka tidak memenuhi syarat. Banyak juga di antara mereka yang menolak. Aneh kan? Padahal kalau di partai lain itu berlomba-lomba ingin jadi calon, kalau di PKS malah justru antum aja katanya. Kalau yang lain aja yang jadi anggota dewan gitu mah nggak usah lah gitu. Padahal di musyawarah namanya muncul, dipilih. Tapi ketika mengerucut malah mundur gitu ya. Karena nggak ingin, karena beratnya tanggung jawab sebagai anggota legislatif itu harus menyuarakan suara partai. Coba kita lihat selama ini, kita lihat kiprah daripada anggota legislatif kita luar biasa. Mereka betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, beda dengan, mohon maaf, beda dengan yang lain ya. Kayaknya adem gitu ya. Makanya kalau ngelihat ini, masya Allah, perjuangannya luar biasa. Bukan maksud saya yang adem itu, normalnya orang untuk berkompetisi itu biasanya anget. Persaingan ada persaingan gitu. Tapi ini bukan persaingan nih, tapi saling memberikan kesempatan kepada yang lain. Ya. Oh, makanya adem ya prosesnya. Jadi ganti-ganti pemimpin di PKS tuh kayaknya nggak ada friksi, nggak ada masalah. Kayak tiba-tiba udah ganti ya gitu. Kayak santai gitu. Karena memang di PKS itu ketika memilih seorang pemimpin, ya, itu sudah dikaji dulu sebelumnya oleh Dewan Majelis Pertimbangan itu tadi, ya, Majelis Syuro ya, yang kalau di PKS 99 orang itu yang menggodok nih. Mereka kan melihat dari berbagai sisi, ya, kelemahannya, kelebihannya, yang kekurangannya dilihat dari situ, baru diputuskan. Dan itu pun ketika sudah mengambil tadi satu nama, ya, saya nggak sanggup, ya, karena beratnya amanah gitu. Kalau yang lain, wah siap, merdeka gitu ya, menjadi jadi pemimpin gitu ya, dipilih jadi seorang pemimpin, mereka senang. Tapi kalau demikian justru menangis karena beratnya beban tanggung jawab yang harus dipikul. Itu bedanya kita di situ. Adem. Itulah makanya banyak orang yang bilang kalau wah Pak sudah lama di PKS ya Pak, harusnya sudah jadi apa? Harus jadi apa? Kalau kita insya Allah tidak berpikir ke sana, karena itu kan hanya dunia, ya. Kita semua orientasinya bukan hanya dunia gitu ya. Kita mengejar apa yang nanti Allah ridhoi, apa yang kita lakukan. Iya. Nah, kita semata-mata berangkat dari tadi tuh gerakan dakwah. Ya. Beda motivasi menghasilkan output yang berbeda, langkah yang berbeda. Ya, betul sih. Oke, makanya ketika kita diberhentikan, katakan ya, diganti dengan ini, kita harus alhamdulillah, kita bersyukur. Bukan kita sedih terus kemudian kita memberontak nih, kenapa saya diganti gitu kan. Enggak seperti itu kalau begitu. Ya, di PKS itu alhamdulillah semua ketika diganti malah
bersyukur beban di pundaknya sedikit berkurang gitu ya. Itu yang menyebabkan bisa selegowo itu, terus antar kader bisa saling apa tadi ya, memberi kesempatan ke yang lain ya. Itu bisa begitu tuh prosesnya gimana Pak? Kenapa kader-kader itu bisa saya bilang ya seadem itu gitu loh untuk namanya pergantian pemimpin, ada dapat peluang kayak gitu. Nah, ya karena di BKS itu dididik ya, dididik dari awal ketika mereka bergabung dengan BKS itu, ya diajarkan bagaimana mengenal dirinya, mengenal siapa yang menciptakannya, ya mengenal Rasulullah SAW Muhammad, ya mengenal apa namanya malaikat-malaikatnya, semua diajarin bagaimana sepak terjang dari para pemimpinnya itu, sehingga kita bisa mencontoh beliau, bagaimana ketawaduan beliau, ya Rasulullah SAW itu, dan itu yang menyebabkan kita untuk apa sih kita berebut menjadi pemimpin gitu. Toh itu bukan sebuah apa namanya keberhasilan yang dibilang tadi. Ya ketika itu adalah sebuah amanah yang berat yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah di situ diajarkan itu, dan kalau di PKS itu semua adalah 6 partai kader yang memang pengkaderannya itu dilakukan setiap pekan dan itu tidak pernah terputus. Ya. Kalau di daerah yang mungkin banyak kadernya, mungkin tadi akan ada proses apa, silahkan Anda aja yang maju, silahkan Anda aja yang maju, mungkin itu terjadi ya. Kalau di daerah yang kadernya sedikit, misalnya di daerah Papua atau bagaimana gitu, itu gimana kalau di sana? Ya, saya dengar malah ada yang caleg non muslim ya, benar ya? Yang sebatas saya tahu ya, sebelum BKS menjatuhkan pilihan kepada salah seorang katakan non muslim untuk menjadi caleg ya atau menjadi anggota legislatif, sudah dengan penuh kajian, sudah dengan penuh pertimbangan. Karena ada dewan pakar yang belakangan itu untuk mungkin ngasih pertimbangan juga ya. Di samping itu mereka juga sudah memahami visi dan misinya PKS. Nggak mungkin kan kalau seorang yang non muslim nggak ngerti visi dan misinya PKS, mereka mau menerima menjadi calegnya PKS, menjadi anggota legislatif PKS, mereka nggak mungkin mau, pasti akan menolak gitu ya, kalau memang mereka tidak memahami visi dan misinya PKS. Karena memang visi misinya PKS itu ya untuk semua kalangan lah, tidak membatasi bahwa PKS itu hanya untuk kalangan muslim. Terbukti dengan bergantinya logo partai ini, salah satunya adalah bagaimana kita bisa bersikap terbuka. Iya. Dulu logonya hitam dan apa namanya itu, bulan sabit padi dan kapasnya itu kuning ya. Nah, dan bentuknya di kotak Ka'bah itu. Iya. Itu filosofinya gimana tuh? Kalau apa namanya, untuk yang lampu yang baru itu adalah kebersamaan dan kesetaraan dan keterbukaan. Jadi siapapun bisa bergabung dengan PKS kalau kalau mereka mau memahami ya, arah perjuangan PKS, silahkan monggo, siapapun boleh. Dan baru-baru ini di kita di Mustika Jaya ada juga orang non muslim yang bergabung dengan PKS. Di Mustika Jaya? Di Mustika Jaya ada. Ya, dan mereka udah bikin KTA juga. Dapat KTA? Dapat KTA. Ada tanda anggota. Bang Lamhot. Nama Bang Lamhot ya, tinggalnya di BTR juga. Oh, di perumahan ini, di perumahan ini sekitar sini. Masya Allah. Nah, namanya tadi siapa? Bang Lamhot. Lamhot. Iya. Nah, salah satunya yang sudah bergabung dengan PKS. Dan masih banyak lagi kalau kita menceritakan, banyak sebenarnya. Oh, kapan-kapan kita ajak ngobrol di PKS di podcast ini. Wah, siap. Nanti kita undang beliau ya. Kenapa mau bergabung sama PKS gitu. Nah, itu ya, jadi supaya nggak ada stigma bahwa PKS itu hanya untuk kalangan muslim saja. Betul. Nah, ternyata ada tadi bahkan yang saya mungkin orang dengar berita ada di tempat lain gitu ya, ternyata di lingkungan perumahan ini gitu. Iya. Nah itu, berarti bisa suatu saat kita hadirkan gitu ya. Bisa. Mas Reto. Siap. Nanti kita ajak lah mereka bincang-bincang, kenapa sih mau sama PKS gitu. Nah, iya. Walaupun ya mohon maaf, kadang-kadang banyak teman-teman kita sendiri yang
Muslim masih belum mau bergabung dengan PKS, ya mungkin karena belum kenal. Ya, ya. Kalau udah kenal, mereka udah memahami arah perjuangan PKS, insya Allah ya akan mau bergabung. Dan kita berharap juga teman-teman di Mustika Jaya ini yang mau bergabung memperjuangkan PKS untuk memperbaiki Kota Bekasi yang lebih baik lagi. Kita harapkan gitu. Syukur-syukur kita menang nih di 2024 dan harapannya harus menang kita. Kalau lihat mekanisme tadi pemilihan calon anggota dewan, Betul. Kalau mekanismenya seperti itu tadi, orang yang maju berarti dia tidak akan keluar biaya banyak gitu karena didukung oleh apa namanya partai sendiri. Betul. Apakah seperti itu? Ya, banyak juga di antara di alat-alat kita itu bahkan modalnya nggak seberapa tapi jadi karena dengan kerja keras kita semua. Karena ini adalah partai kader, jadi samina wa atokna apa yang sudah diputuskan oleh kiada atau pimpinan kita. Jadi kalau dari proses tadi dari misalnya 10 orang akhirnya mengerucut ke 1 orang. Nah, 1 orang yang tadi sudah diputuskan untuk jadi calon anggota dewan, semua kader di wilayah itu akan mendukung dia. Ya, diharapkan begitu. Bahkan bukan cuma moral tapi finansial pun keluar. Guna 7 guna. Masya Allah. Nah, Berarti jadi itu uang kita itu dari kantong-kantong kita. Berarti saya sih mengamati juga ya, ada caleg yang dari PKS yang pas periode lalu caleg, periode ini caleg lagi, periode berikutnya apa mungkin jadi caleg lagi. Nah kalau dihitung kan dulu caleg, sekarang caleg lagi gitu. Dia mau aja karena mungkin karena biayanya nggak terlalu banyak. Besar, ya nggak terlalu besar. Beda sama siap-siap aja. Mungkin bedanya dengan di partai sebelah, ya, bedanya begitu ya. Kalau kita dengar kadang ya di berita itu nonton TV itu ada caleg yang nggak jadi ngamuk-ngamuk sama konstituennya ya. Bahkan sudah disumbangkan kadang-kadang diminta lagi. Ya alhamdulillah selama ini kita belum pernah dengar tuh dari alat-alat PKS. Kalau mereka kalau nggak jadi ya udah memang belum takdirnya. Dan itu menjadikan mereka bukan kecewa, sedikit lega malah. Sudah berusaha untuk memperjuangkan partai ya sehingga meraih suara terbanyak tapi belum jadi. Ya, tentunya beban amanahnya nggak terlalu besar gitu. Ya, mudah-mudahan istiqomah lah perjuangan PKS ini. Insyaallah. Karena kalau saya lihat sih komentar dari awal saya tadi ademnya itu sebenarnya kalau cerminan di internal antar kader PKS sendiri adem, keluarnya insya Allah adem. Tapi kalau di dalamnya saja udah panas gitu, nanti keluarnya panas. Saya sih mikir begitu. Nah, udah banyak tadi yang kita obrolin tentang Pak Ripto Mas Ripto sebagai Ketua DPC PKS Mustika Jaya. Jadi Ketua DPC itu beban, sangat beban. Kadang-kadang sampai nggak bisa tidur. Nah ini bedanya karena apa ya? Yang jadi pertimbangan bukan cuma kepentingan dunia, tapi kita ada pertimbangan kehidupan setelah mati yang mungkin kita dimintain pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Ya itu yang membuat adem. Mudah-mudahan Indonesia makin adem dengan amin. Kalau saya berpikir kalau PKS bisa mendominasi secara keterwakilan di DPR maupun DPRD dan sebagainya, insya Allah adem. Dimulai dari proses adem, mudah-mudahan Indonesia jadi adem. Amin. Baik, mungkin gitu Bang Aziz. Udah berapa lama kita ngobrol? Ajarkan dukung Bro Ensis. Oke. Baik, ini teman-teman pemirsa Bro Ensis, ini mungkin obrolan kita di channel PKS Mustika Jaya. Saya sih berharap dapat feedback
dari teman-teman semua, kasih aja komen. Kalau hostnya kurang bagus, bilang aja suruh ganti gitu ya. Nggak apa-apa. Atau hostnya kurang bagaimana, kasih aja masukan. Itu kritik yang membangun buat saya pribadi, buat PKS secara umum, buat para narasumber. Silahkan. Tadi boleh menambahkan sedikit sebelum itu boleh, ya? boleh. Ya, buat teman-teman yang ada di Mustika Jaya maupun di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia, jangan ragu untuk bergabung dengan PKS. Nggak ada yang serem di PKS. Oh gitu. Ya, aman pokoknya di PKS. Insya Allah kalau kita mau berjuang bareng dengan PKS, Indonesia insya Allah makmur dan adil sejahtera. Cara gabung gimana, Mas Reto? Gampang kalau gabung dengan PKS. Temuin pengurus atau kader PKS, serahkan fotokopi KTP atau KTP-nya nanti difoto sama kader PKS, tunggu Atau jadi ada cara online-nya nggak? ada. Kalau mau lihat online adalah di pks.id ya, nanti buka di situ, bisa masukkan data diri kita, fotonya dengan foto KTP-nya ya, nanti akan dihubungi sesuai domisili. Kalau mungkin Mas Ardanto tinggal di daerah Kebumen gitu ya, tapi alamatnya ada di di Kebumen gitu. Waktu kami nanti hubungin sama mereka. Oh, nanti dimasukkan menjadi anggota PKS di sana. Oke, walaupun kita nih saya anggap promo ya. Ya. Sebenarnya promo itu ajakan. Nah, kalau ajakan kebaikan kenapa enggak sih gitu kan? Insyaallah. Nah, nanti kita taruh aja link pendaftaran yang mau gabung ada Silakan. di deskripsi video ini, mungkin gitu ya. Siap. Saya ada berapa kelurahan sih, Ustaz? Ada 4 ya di Bisa Mustika. disebutkan ya? Ya, Mustika Jaya itu ada 4. Jadi ada Cimuning, saya tinggal di Cimuning nih. Nah. Ada juga Pedurenan. Nah, ada juga Mustika Jaya dan Mustika Sari. Ada Jadi empat. ada 4. 4 DPR aja. Ya, jadi kita ada 4 dewan pimpinan ranting. Jadi kalau kepengurusan itu DPC itu ada pengurus inti ya, ada juga pengurus yang bidang-bidang. Ya, kalau di DPC itu ketua, sekretaris, bendahara, kemudian kaderisasi dan BPKK. Dan ada bidang-bidang yang lain, misalnya bidang kesra, bidang kepanduan dan olahraga, ada juga bidang keumatan gitu ya. Itu yang ada bidang-bidang di DPC. Ada bidang KK. Nah, itu yang uniknya lagi di BPKK itu ada satu bidang yang namanya bidang KK, bidang ketahanan keluarga. Nah, jadi kalau mungkin bro and sis di luar nih ada masalah-masalah keluarga, bisa saja hubungin kakaknya DPC, kakaknya PKS, bidang ketahanan keluarga PKS. Di situ sebuah bidang yang kita berikan kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita yang memiliki masalah-masalah keluarga. Sebentar, ini masalah terkait ekonomi, masalah apa, bisa jadi masalah hubungan Suami istri. Ada konflik begitu Ya, konflik suami istri, ada konflik anak. Nah, itu kita sudah ada beberapa masyarakat itu yang sudah berkonsultasi dengan bidang kakak ini. Gitu. Jadi kalau ada masalah itu telepon, nomor teleponnya ya mungkin nanti di akhir video bisa dicantumkan ya, nomor konsultasi dengan kakak itu. Banyak ya konsultannya, Konselor. ya konselor keluarga, nanti bisa dijembatani ketika ada masalah, diberikan pencerahan-pencerahan ketika masalah mereka apa. gratis tuh ya? Gratis. Oh, gratis. Ya, kalau memang mau ketemu langsung juga boleh. Nah, selama ini kan lewat by phone atau WhatsApp gitu ya. Ketemu juga bisa. Kalau saya bilang apa ya, konsultan apa konselor ya. Itu juga para ahli yang mengetahui tentang, paham masalahnya apa, solusinya ini gitu ya. Betul. Nah. Mereka di training ya, mereka dididik dan bahkan ada yang psikolog. Oh, psikolog juga ada. Jadi ketika step yang ini belum bisa menyelesaikan, tambah ke psikolog, meningkat lagi ke psikolog. Nah, kayaknya bisa juga nih jadi tema obrolan kita berikutnya tentang apa nih, ngobrol sama psikolognya. Parenting. Nah, mungkin kan anak juga bagian dari masalah keluarga kalau memang Betul. ada masalah. Nah, mungkin berikutnya
kita boleh diangkat itu. Betul, boleh nanti dengan bidang ketahanan keluarga. Nanti akan banyak cerita nih program-program dari kakak itu ya, ketahanan keluarga dan juga BPK itu apa saja programnya. Sebenarnya banyak sekali program-program yang sudah kita lakukan. Bahkan tiap pekan pun kita ada program. Seperti program kesehatan tuh Senam Nusantara itu ada di beberapa titik di Mustika Jaya ini yang sudah berjalan. Oke. Termasuk Bro NSIS. Nah, termasuk Bro NSIS ini yang menjadi salah satu programnya dari PKS Mustika Jaya. Bidang humas jangan lupa. Iya, humas luar biasa. PKS Mustika Jaya channel. Yes, mantap. Ini Dan satu lagi nih yang perlu kita perkenalkan ke Bro NSIS nih, bahwa channelnya Mustika Jaya itu sudah dapat penghargaan dari DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah, sebagai salah satu DPC yang aktif lingkupnya Kota Bekasi. Kita mendapatkan penghargaan saat kemarin kita mengadakan musda. Baik, mungkin Mas sebenarnya kalau mau diterusin panjang banget ya. apa yang mau diobrolin di sini banyak, tapi nanti kalau kepanjangan jadinya bosen. Nah, ini kita cukupkan sekian dulu obrolan kita, obrolan positif dan inspiratif. Kita singkat jadi Bro NSIS. Makanya kita panggil para pemirsa channel ini juga dengan Bro NSIS. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menikmati. Saya bilang menikmati karena mudah-mudahan menikmati channel program Bro NSIS di channel PKS Mustika Jaya ini. Demikian, assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rito. Terima kasih Bang Ajis, luar biasa. Sukses untuk Bro NSIS. Amin. Amin.